melanjutkan analisis kita di dalam Kejadian pasal 6, pasal 2 ayat yang ke-6. Di situ dijelaskan dengan satu istilah ya, satu ungkapan menggunakan waw dulu ya, dan et ya aleh min haaret we hiskah et kol pane adama. Waw di sini kita akan terjemahkan maka, atau bisa juga dan ya. Dan kabut naik ya dari bumi dan mengairi semua permukaan tanah. Ini menjadi penjelasan kita atau memberikan informasi kepada kita mengenai ayat yang sebelumnya yang menjelaskan bahwa keadaan bumi pada waktu itu tuh belum ada hujan. Ya, di dalam ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-5, maaf ya. Ya, di sini Tuhan Allah belum membuat hujan. Lalu dari mana sumber airnya? Gitu ya. Sumber airnya adalah dari sini. Kabut naik dari bumi dan mengairi semua permukaan tanah. Ini menarik ya. Jadi ini sistem irigasi. Ya, sekarang manusia harus membuat sistem irigasi yang sangat canggih. Kalau saudara lihat di sekitar kita itu ada banyak waduk ya. Ya, ada banyak waduk. Kalau saudara datang ke sana berwisata atau lari pagi, saudara menikmati keindahan alam. Padahal itu sebenarnya salah satu bukti bahwa manusia itu harus mengupayakan air yang sebenarnya ketika diciptakan pada mula-mulanya tidak sesusah itu mengupayakan air. Ada waduk di sekitar kita yang dibangun tahun 1984 atau 85 ya. Itu saya masih usia 2 tahun berarti ya. Saudara belum lahir. Sampai sekarang masih berguna, dan itu pun tidak bisa mengairi semua area di sekitar kita. Betapa sulitnya. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang tertulis di sini, ini betapa idealnya tempat yang Tuhan berikan untuk manusia hidup. Sistem irigasinya tidak terbuat dari parit-parit, waduk-waduk, bahkan tidak mengandalkan datangnya hujan. Kalau di NTT hujan pertama itu baru tanam ya. Apapun harinya, kalau hujan pertama semuanya harus tebar benih jagung. Itu hukum ke-11 di NTT ya. Apakah itu hari Minggu atau hari Sabtu, kalau sudah hujan pertama gereja kosong. Katanya. Betul nggak? Ya. Enggak juga ya? Enggak juga ya. Ya, sebagian ada ya. Nah, itu membuktikan bahwa memang kondisinya sudah berbeda. Nah, ini kondisi yang sangat-sangat ideal sebenarnya ketika kabut naik dari bumi dan mengairi semua. Bayangkan itu kabut lalu enggak mengairi dalam pengertian di sini ini lebih cocok ya, ini ya, ada kabut ya, lebih cocok diterjemahkan aliran atau air yang keluar dari dalam tanah, bukan kabut yang kalau kita lihat seperti sekarang itu uap air yang yang putih yang kemudian menghalangi kita untuk jalan ya, pandangannya itu bukan seperti itu, tapi ini lebih cocok terjemahkan ada aliran yang keluar dari dalam air ya, mengairi semua permukaan tanah. Artinya tanah itu terus menerus lembab sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh tanaman. Ya, fakta-fakta ini mengingatkan kita apa yang akan terjadi terhadap lingkungan alam sesudah manusia jatuh dalam dosa, yang kondisinya jelas menjelaskan sebaliknya ya. Kita bisa lihat di sekitar kita ada banyak waduk, ada banyak irigasi yang dibuat. Secanggih apapun, seindah apapun itu bukti bahwa kita itu sudah berada di dunia yang tidak sempurna sebenarnya. Yang mengirankan, yang ironis adalah ketika peresmian waduk besar-besar itu, perayaan, potong pitadak, lalu lepaskan balon, lalu ada orang yang menari-nari.
Padahal secara teologis itu adalah bukti bahwa kita tinggal di dunia yang sudah tidak sempurna. Dan itu sebenarnya ya salah satu solusi, dan ternyata tidak memberikan solusi macam-macam. Oke. Jadi dari pasal 2 ayat 4 sampai 6 kita bisa mendapati bahwa kondisi bumi sebelum manusia jatuh dalam dosa ini tergambar belum ada hujan, ya, dan belum ada manusia untuk mengelola tanah. Ini kondisi. Apakah itu belum sempurna berarti? Kalau belum ada hujan, belum ada manusia yang mengelola tanah itu, apakah belum sempurna? Apakah belum munculnya hujan itu berarti menandai belum sempurnanya ciptaan Allah pada waktu itu? Bukan. Tapi hujan itu saudara tahu, ya. Tetapi kenapa kok tidak diciptakan pada hari itu? Dikatakan belum ada hujan. Memang hujan itu bukan sistem irigasi yang sebenarnya direncanakan oleh Allah. Allah merencanakan sistem irigasi untuk pengairan tanah itu bukan dengan hujan. Kalau saudara lihat di situ ya, rencana awalnya ya tadi ayat yang ke-6 ini. Ada kabut, ada aliran air yang mengairi semua permukaan tanah yang keluar dari bumi. Bukan di bendung-bendung, bukan di bukan dari hujan juga ya. Nah, kenapa sekarang ada hujan? Nah, nanti kita akan lihat. Pertanyaannya, apakah hujan itu sebagai konsekuensi dosa? Nanti kita akan lihat itu. Karena di dalam ayat yang ke-5 kita tahu ternyata sistem pengairan bukan dari hujan. Nah, ini dia. Tapi di satu sisi, kalau kita perhatikan bahwa Allah memelihara bumi dengan mengirimkan kabut dari tanah untuk menyirami seluruh permukaan tanah ini ya. Nah, ini apa maksudnya? Ajaran teologianya jelas bahwa Allah tidak hanya mencipta tetapi juga menjadi pemelihara yang terus-menerus menyuplai kehidupan dan kebutuhan alam. Ya. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 kita akan lihat di situ, ayat yang ke-7. Silakan dibacakan, siapa? Pak Gusti, boleh dibacakan? Wa yitzhar Adonai Elohim. Ini Yahweh ya, ini kurang hitam di sananya. Oke, saya akan ganti. Wa yitzhar Adonai Elohim et ha-adam apa min ha-adam adama wa yipat Be'ateu Nis Mat Hayam Hayai Waihi Ha'adam Lenefes Hayat. Ya. Oke, terjemahannya, dan Tuhan Allah telah membentuk. Yitzhar itu telah membentuk. Menarik ya, di sini menggunakan kata Yitzhar. Ya, ini membentuk, ini mengingatkan kita pada proses seorang tukang periuk membentuk tanah liat ini. Ini Yitzhar itu seperti itu pengertiannya. Jadi seolah-olah antropomorfisme ya, kayak bahasanya Allah itu seperti seorang tukang periuk yang sedang membentuk sesuatu dari tanah liat begitu ya. Ini kayak bahasa antropomorfisme. Oke. Membentuk manusia debu dari tanah dan meniupkan di dalam hidungnya nafas kehidupan. Apa itu nafas kehidupan? Kita perhatikan, lenefes haya, nafas kehidupan, dan manusia menjadi makhluk atau jiwa yang hidup. Ini menarik. Apa yang bisa kita lihat di sana? Ayat ini menjelaskan cara Allah menciptakan manusia. Caranya yang pertama, dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Pertanyaannya, kenapa kok nggak dari
api, kenapa nggak dari batu? Pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Allah? Ya. Debu tanah menunjukkan kerendahan, ya, bisa ya. Nah, jadi sesuatu yang paling rendah itu adalah debu tanah. Bisa jadi bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita itu, sekalipun manusia itu makhluk yang istimewa, segambar dan serupa dengan Allah, tetapi dia adalah makhluk yang berasal dari debu tanah. Nah, ini dia juga termasuk makhluk ciptaan, ya, walaupun ditinggikan, ya, walaupun ditinggikan di dalam pasal 2 ayat-ayat sebelumnya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan pasal 3 ayat 19 nanti, dibentuk dari tanah, artinya minha adamah tadi, ini juga terkait dengan konsekuensi kejatuhan manusia dalam dosa. Apa? Mengapa terkait? Karena di sana dikatakan bahwa manusia akan kembali kepada dari minha adamah, el adamah, dari tanah kepada tanah. Jadi ayat ini mengontraskan kondisi manusia pradosa dan pasca dosa sebenarnya. Kemarin saya sampaikan bahwa ayat pasal 2 itu sebenarnya menjadi background atau latar belakang dari pasal 3. Nah, apa yang terjadi, konsekuensi-konsekuensi dosa yang dialami oleh manusia bisa kita pahami detail jelas kalau kita bisa memahami pasal 2. Jadi di dalam dunia pradosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia diciptakan dari tanah, tetapi pasca dosa, manusia akan kembali menjadi tanah. Nah, ini pasal 2 itu kondisi pradosa. Oke. Nah, kita juga bisa bandingkan dengan kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Mazmur 8 ayat 6 telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam dua pasal ini kemuliaan Allah ini ditekankan. Ya, kemuliaan Allah ditekankan, tetapi satu sisi debu dan tanah itu menunjukkan aspek kerendahan. Ada aspek peninggian dan aspek kerendahan. Oke. Nah, apa maksudnya menghembuskan nafas ke dalam apa? Ke dalam hidung. Kok nggak dihembuskan nafas dalam telinga? Nah, atau di dalam mulut, ya, atau yang lain, ya. Manusia bukan buatan tanah saja, tetapi ada nefes haya di dalam manusia. Ini yang tidak ada di dalam binatang. Allah tidak pernah menghembuskan nefes haya ke dalam binatang. Nah, ketika ayat ini berbicara mengenai nafas hidup, maka kita ingat tentang konsekuensi dosa lagi. Apa itu? Pasal yang ketiga nanti, bahwa semua orang akan kehilangan nefes kehidupannya dan akan kembali kepada sang pemberi hidup, yaitu Tuhan. Jadi sekali lagi pasal 2 mengingatkan kondisi pradosa dan pasca dosa nanti. Allah sudah memberikan nefes haya, tetapi ketika berdosa akan kehilangan kehidupannya. Nah, di satu sisi manusia dijadikan makhluk yang hidup, le nefes haya. Ya, waihi Adam le nefes haya, dan jadilah manusia itu makhluk hidup. Hidup di sini dibandingkan dengan kematian manusia karena dosa. Sekali lagi, usaha Allah menghasilkan kehidupan, tetapi usaha manusia menghasilkan kematian. Apa maksudnya istilah ini? Ketika kita mengingat Allah itu sudah mengupayakan sedemikian rupa menciptakan, membentuk manusia, menghembuskan nafas kepada manusia, apa yang terjadi? Hidup. Manusia menjadi lenefes haya. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Mulai dari dia bertindak mendengarkan iblis, nanti dia mengambil makan buah yang dilarang dan dia makan, lalu dia berupaya untuk menutupi kesalahannya, menutupi rasa malunya akibat dosanya, hanya menghasilkan kematian. Jadi disitulah kita bisa tahu bahwa rencana Tuhan itu sebenarnya dari awal sudah memberikan kehidupan bagi manusia. Yang menarik.
Nah, jadi Kejadian pasal 2 ayat 7 memberikan gambaran penciptaan manusia yang lebih rinci, bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidupnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Ajaran teologisnya apa? Apa yang kita ketahui tentang Allah? Allah menciptakan manusia dari unsur-unsur bumi. Ia menunjukkan kerendahan asalnya, debu dan tanah. Debu tanah ya. Manusia min apa tadi? Min hadamah. Betul? Min hadamah ya. Lihat. Tuhan Allah membentuk min et hadamah manusia et hadam apa? Manusia apa nih? Coba lihat darinya dikata apa? Lihat. Coba perhatikan teks ini. Allah, Tuhan Allah, Dewa Elohim membentuk, ini objek langsung ya, membentuk manusia apa? Manusia debu. Menarik ya? Darinya itu di sini bukan dari debu tanah, bukan ya? Bukan min apar adamah. Tapi et ha adam apar membentuk manusia debu. Karena objek langsungnya itu Adam di sini. Bukan membentuk debu. Bukan. Tapi membentuk manusia debu. Dari tanah itu. Apa maksudnya? Hah? Iya, pertanyaannya ini loh. Bukan minnya itu bukan di sini. Ya kan? Bukan di sini dia. Membentuk manusia dari debu tanah itu, ya kan? Kalau dalam LAI bagaimana? Ya, berarti seperti ini ya, dari debu tanah itu ya. Betul ya? Begini ya. Tapi teksnya begini. Allah membentuk manusia debu dari tanah itu. Bukan manusia dari debu tanah itu. Ya. Apa salah tulisan ini? Ya, bukan salah tulisan, tapi penekanan penulis itu sebenarnya kita ini manusia debu. Et Adam apar, manusia debu. Manusia yang sebenarnya berasal dari sesuatu yang sangat-sangat rendah. Manusia debu. Bukan manusia api. Kalau manusia api ngeri ya. Manusia besi, Iron Man. Atau manusia apa ya? Manusia kelelawar, Batman. Tapi kita ini aparmen. Ya kan? Manusia debu. Nah, kalau di film apa tuh? Bukan. Yang lompat-lompat itu apa namanya? Spiderman itu ya. Itu salah satu musuhnya Spiderman kan yang bisa jadi pasir itu ya. Pasir jadi manusia. Jangan-jangan seperti itu kita ini ya. Manusia debu. Enggak ya. Tetapi ini sebenarnya aspek perendahan, penekanannya di situ. Kita itu sebenarnya enggak ada artinya. Nothing. Sekalipun kita segambar dan serupa dengan Allah, kita itu juga diingatkan mengenai
kerendahan. Nah, tetapi di satu sisi Allah memberikan nafas kehidupan. Jadi kita diberikan satu keistimewaan. Oleh karena itu, manusia itu memiliki dualitas. Apa itu? Satu, secara fisik itu terbuat dari tanah, karena ini disebut manusia debu. Tetapi secara rohani kita itu dinafaskan dari Allah. Kita adalah nafas dari Allah. Allah secara langsung membentuk manusia dan menghembuskan kehidupan ke dalamnya, yang menunjukkan juga hubungan pribadi. Ya, ini yang ditekankan. Hubungan pribadi, dualitas, ini yang ditekankan dari ayat tadi, ayat 7 tadi. Hubungan pribadi yang sangat intim antara Allah dengan manusia. Jadi Tuhan ingin memiliki hubungan dekat dengan manusia ketika menghembuskan nafas. Ya. Berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan, diberi kehidupan ilahi yang lebih tinggi dari makhluk lain. Itulah kenapa kita itu adalah manusia yang, atau ciptaan yang seharusnya berhubungan dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah. Binatang tidak perlu berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena tidak pernah mendapatkan nefes dari Allah. Aspek spiritualitasnya tidak ada di belakang binatang itu. Sekalipun binatang itu sudah sangat dekat dengan saudara, ya, saudara tidak perlu mengajaknya beribadah, lalu kalau mati dipanggilkan Pak Pendeta atau pastor untuk menguburkannya. Ya. Nanti saudara jadi orang kaya, punya binatang kesayangan, lalu meninggal, pastor tolong datang. Untuk apa? Ibadah pemakaman. Untuk siapa? Untuk siapa? Susi. Datang pastornya. Ternyata Susinya itu nama kucingnya. Mana Susi? Kucing. Tenang saja pastor, nanti saya akan berikan amplop yang tebal untuk pelayanan ini. Ya kan? Saudara harus hati-hati. Teologianya jangan dipengaruhi dengan apa? Teologi jangan dipengaruhi dengan ekonomi. Kalau teologi dipengaruhi ekonomi, nanti saudara akan melakukan apapun, sekalipun itu tidak sesuai dengan pengajaran prinsip Alkitab, selama itu memberikan keuntungan finansial. Itulah ketika ekonomi mempengaruhi teologi. Saudara juga akan mempertimbangkan aspek-aspek mana yang tidak mengurangi biaya operasional, mana yang mengurangi biaya operasional. Nah, itu dia. Itu praktikannya ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk berhubungan dekat dengan Allah karena memang dari awalnya kita sudah memiliki dualitas, aspek spiritual, aspek rohani, dan aspek fisik, jasmani. Oke, satu lagi ayat yang ke-8 dibaca Matius supaya segar kembali Matius. Ya, Eden. Kemudian biasa sang akan Ya. aser ya Ya. Ya. Dan Tuhan telah menantang Eden itu, dan Dia telah menempatkan manusia yang Dia telah. Ya. Menarik ya, di sini ayat 8 itu Tuhan sudah berkarya membuat segala sesuatu tadi, melengkapi dengan segala sesuatu, ada sistem irigasi yang luar biasa bagus. Lalu dengan membuat di ayat yang ke-7 tadi ada nefes saya, penghuninya diberikan aspek jasmani dan rohani. Tapi kemudian apa yang dilakukan terhadap nefes saya tadi, makhluk hidup tadi, dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, di sini
eh, di Taman Eden ya. Migedem itu dari timur ya, dan dia telah menempatkan di sana Sam, manusia itu yang telah dia bentuk. Ini pengulangan ya, bukan manusia lain, tidak ada manusia lain ya yang dibentuk tadi. Ini pengulangan, penegasan, kayak bahasa paralelisme, atau sorry, ini bentuk pengulangan, penegasan bahwa apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah diciptakan tadi ditempatkan pada satu tempat yang sudah disediakan. Namanya Taman Eden. Kata Taman Eden baru disebut di sini ya. Oke, Taman Eden itu berarti Taman Eden itu di mana itu? Di awan-awan, di planet lain, atau di bumi? Di bumi ya, di bumi. Betul ya? Migedem di timur. Hah? Nah, nanti saudara cari itu di mana itu. Nah, ini menarik ini. Petualangan. Silakan saudara berjalan ke timur, seperti siapa tuh? Film Sun Gokong ya, yang berjalan ke barat untuk mencari kitab suci. Saudara akan berjalan ke timur untuk mencari Taman Eden. Pertanyaannya, di mana sekarang Taman Eden itu? Seringkali mengganggu pikiran kita. Apakah mata kita sudah terbutahkan sehingga tidak melihat mata Taman Eden itu? Oh, menarik. Berarti sebelum air bah masih ada Taman Eden itu. Ada banyak teori mengenai keberadaan Taman Eden itu. Taman Eden itu apakah sesuatu perkara rohani, makna rohani, atau simbolis saja, atau memang benar-benar ada? Benar-benar ada ya. Sekarang pertanyaannya, di mana sisa-sisanya? Kalau Candi Sewu masih ada sisa-sisanya, puing-puingnya, ya kan? Sekalipun terjadi bencana alam, tapi masih ada puing-puingnya. Lalu bagaimana dengan Taman Eden? Masihkah ada sisa-sisanya? Kalau masih ada, kenapa orang Kristen tidak ke sana untuk tinggal di sana, di tempat yang sudah Tuhan sediakan, air yang menguap. Nah, itu nanti akan kita pahami semua itu kalau kita sudah lanjut membaca perikop. Ini baru menjelaskan proses bagaimana Allah itu membuat manusia, membentuk manusia dengan dualitas aspek fisik dan rohani tadi, lalu menempatkan di sana. Oke. Yang jelas Taman Eden yang Allah berikan sebagai tempat tinggal ini memenuhi sejumlah tujuan bagi Adam. Tujuannya apa? Jelas untuk tempat tinggal. Apakah untuk tempat tinggal saja, bersenang-senang saja? Nah, jelas nanti dia mendapatkan mandat. Di situ nggak cuma duduk-duduk, tidur-tidur, main HP, ya. Tapi untuk apa? Ada memelihara, mengelola taman itu. Nanti ada mandat. Tapi yang jelas aspek kecukupan itu ada. Tempat tinggal itu memuaskan kebutuhan jasmaninya, mencukupi kebutuhan akan makanan, dan sebagai tempat berteduh semuanya lengkap. Tempat tinggal tersebut memuaskan juga kebutuhan perasaannya, karena Adam berkembang secara rohani saat dia mempelajari rahasia ciptaan Allah dan takjub pada keindahannya. Jadi perasaannya itu nanti dia akan takjub melihat bagaimana sistem pengairan irigasi yang dibuat Allah, seperti tadi, bagaimana pohon-pohon berbuah dan cukup untuk makanannya. Perasaannya takjub, luar biasa Tuhan itu. Begitu. Itu yang ingin dimaksudkan Allah menempatkan manusia di taman itu. Ya. Bagaimana ciptaan-ciptaan lainnya takjub, membuat dia takjub ya. Dia di dalam dan di dalam tempat tinggal yang indah itu Tuhan juga memberikan suatu hubungan dan cinta. Nah, ini nanti bagi Adam dengan menciptakan seorang penolong baginya di dalam diri seorang manusia yang bernama Hawa. Ini saya mengutip dari Peter Reid ya. Di Taman Eden itulah nanti terjadi cinlok, atau bukan cinlok ya, kalau cinta lokasi ya. Ya, kenapa? Karena dia melihat di lokasi itu, melihat kebutuhan pasangan. Dia sendiri melihat dirinya itu butuh pasangan yang sepadan.
karena masing-masing diciptakan menurut jenisnya, ya kan? Berarti ada pasangannya, kan begitu ya? Ada pasangannya. Sedangkan dirinya melihat, loh, kok saya nggak ada yang mirip saya ya? Ketika dia menyamakan dirinya dengan gajah, ah, ini hidungnya terlalu panjang, beda. Kakinya 4, saya cuma 2 ini. Ketika dia menyamakan dengan gorila, oh, lain juga. Saya nggak ada nih pasangan. Jadi dari situ dia memiliki perasaan butuh, ya, pasangan. Dan Allah menyediakan. Ya. Tapi menarik sekali, pasca dosa manusia tidak lagi tinggal di Taman Eden. Bukan Taman Edennya yang dirusak atau dihancurkan. Tidak ada teks yang mengatakan Taman Eden dihancurkan. Tidak ada. Tapi yang terjadi apa? Manusia diusir. Itu ya, nanti akan kita lihat itu dia sebenarnya. Di luar Taman Eden, manusia akan memuaskan kebutuhan jasmaninya dengan usaha sendiri. Nanti kita akan lihat pasal 3 ayat 19. Di luar Taman Eden, manusia tidak cukup hanya melihat ciptaan Allah untuk memuaskan kebutuhan rohaninya. Dia perlu untuk memuaskan kebutuhan rohani. Dia perlu apa? Perlu penolong untuk melihat hukum dan Injil. Dia perlu hukum dan Injil. Dia perlu alat untuk melihat hukum dan Injil itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Taman Eden itu dari sisi simbolisnya, Taman Eden itu tempat yang real ya, tetapi Eden itu melambangkan tempat berkat dan kehadiran Tuhan. Di sana ada banyak berkat baik jasmani maupun rohani, jelas. Tuhan hadir di sana. Manusia dapat hidup dalam damai, kelimpahan, harmonis dengan ciptaan. Juga mencerminkan rancangan ideal Tuhan bagi manusia. Apa rancangannya? Hidup dalam berkat dan kedamaian bersama dengan Tuhan. Ini persekutuan yang dibangun oleh Allah. Kurang apa coba? Mau nggak kalian hidup dalam berkat, hidup dalam damai, lalu bersama Tuhan lagi? Itu kan yang diidamkan setiap manusia, percaya itu. Punya banyak duit tapi nggak damai. Gimana? Terancam. Jangan-jangan nanti ada maling lagi. Jangan-jangan nanti ada sakit penyakit yang membuat kekayaan saya habis. Jangan-jangan nanti saya tidak bisa menikmati berkat-berkat ini. Ya kan? Bukan itu. Tapi Taman Eden itu memberikan pemahaman kepada kita sebuah tempat di mana manusia hidup dalam berkat dan kedamaian bersama Tuhan. Ini sebenarnya intinya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lihat secara etis atau sikap apa yang bisa kita lihat? Manusia diberikan peran sebagai pengelola bumi. Sekalipun nanti itu akan dijelaskan lebih rinci ya. Jadi ada etika ekologis berasal dari panggilan untuk merawat dan mengelola alam dengan bijak dan bertanggung jawab, lalu menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kalau bagi kehidupan kita modern sekarang ini, kita ya jelas sudah tinggal di dunia yang tidak sempurna. Tapi bukan berarti kita nggak bertanggung jawab secara ekologis, enggak ya. Kita masih punya tanggung jawab moral sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu apa? Peduli terhadap lingkungan, menghindari eksploitasi alam, ya, dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan serta mendukung konservasi alamnya. Jadi ini mandat kultural namanya. Mandat kultural karena Allah dari awal menciptakan tempat yang ideal, sekalipun karena dosa kita manusia tidak lagi hidup di tempat yang ideal itu, prinsip etisnya masih ada, prinsip moralnya masih ada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sudah 9-10 menit. Kita sampai di ayat yang ke-8. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-9 minggu depan. Selamat pagi.